Halo Sobat CS, balik lagi sama Amin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, Min juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya handphone admin abis meledak. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di awal video dibuka dengan perkataan dari Yening. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menghadapinya. Serta diperlihatkan dengan pasukan Komandan Hong yang terkepung oleh 3 mutan, dengan mutan Tiger yang sudah berevolusi menjadi mutan tingkat 3. Yening kini mulai bersiap dengan skill Heavenly Lake Drift miliknya. Dia langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah muatan-muatan itu. Bahkan kecepatan Yening sampai membuat Komandan Hong yang merupakan prajurit tingkat 3 sangat terkejut. Kekuatan Yening langsung saja mampu menghabisi 3 mutan itu sekaligus. Melihat kekuatan besar itu, Komandan Hong hanya bisa bengong dan pasrah karena buruannya disampah oleh orang lain. Anak buah Komandan Hong hanya bertanya-tanya siapa yang berani-beraninya nyampah buruan komandan mereka. Komandan mutan kita dan Korps Tigernya. Berisik, aku juga lihat, jawab dari Komandan Hong dengan wajah kesal. Bajingan, bisa-bisanya ada yang berani mencuri buruanku. Orang ini pasti lebih kuat dariku, aku tidak bisa melawannya sekarang. Aku harus menemui Komandan Heavenly Wen Xiao untuk meminta penjelasan. Sementara Yening yang kabur menjauh untuk menghindari Komandan Hong, dia mendapatkan banyak notifikasi hadiah atas mengalahkan mutan Tiger dan kawanannya. Yening langsung menggunakan item Resentment Tiger Gloves yang memiliki efek penambahan Strength tambah 3, Agility tambah 2, serta Attack Speed meningkat menjadi 30%. Sementara efek spesial dari item itu mampu melepaskan serangan dengan pukulan yang besar. Lalu Sin beralih ke zona aman Heavenly Wen. Terlihat Kapten Huang yang kelelahan karena dia mencari tahu petunjuk tentang seseorang level 3 yang misterius Korps Academy. Lalu bawahannya mengabarkan kalau tepas setelah penyelidikan, mereka mendeteksi energi psikis level 3 di Korps Paradis. Kapten Huang langsung bangkit sambil menggebrak meja saking terkejutnya. Apalagi mereka mendeteksi ada 2 energi sekaligus. Kapten Huang bergegas bangkit dan meminta semua bawahannya untuk bangun dan berkumpul secepatnya. Jika kita tidak punya petunjuk saat Komandan Xiao kembali, kita akan berada dalam masalah besar. Lalu Sin memperlihatkan Komandan Hong yang sudah berada di markas Heavenly Wen. Dengan kesal dia berteriak kepada Komandan Xiao untuk keluar. Tapi dia disambut oleh Kapten Huang yang berkata, "Bukankah ini Komandan Hong dari Senjian? Komandan kami telah pergi ke garis pertahanan. Kenapa kau begitu gelisah, Komandan? Siapa kau berani berbicara seperti itu denganku?" "Aku Huang Xiao, Kapten Departemen Investigasi Heavenly Wen, seorang pekerja yang cakap di bawah Komandan Xiao. Komandan sedang tidak berada di sini. Jadi sebaiknya kau berbicara kepadaku, biar kulihat apa aku bisa menyelesaikannya." Mendengar itu membuat Komandan Hong langsung meluapkan semua kekesalannya dan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar penjelasan Komandan Hong membuat Kapten Huang bergumam. "Sepertinya pasukan Hong adalah salah satu dari 2 level 3 yang kami deteksi." Sambil menunjuk wajah Kapten Huang, Komandan Hong mengatakan, "Level 3 dari wilayahmu tak punya sopan santun, mereka merampokku. Apa kau mengerti apa yang ku katakan?" Lalu Kapten Huang tersenyum sambil menyingkirkan tangan Komandan Hong. "Apa kau bercanda? Seperti yang kita semua tahu, Heavenly Wen kita hanya memiliki 1 orang level 3, yaitu Komandan Xiao." Komandan Hong hanya semakin merasa kesal dengan sikap Kapten Huang. "Sudah kuduga tidak ada gunanya aku memberitahumu. Lebih baik aku ke garis pertahanan dan meminta penjelasan dari komandanmu." Mereka pun pergi meninggalkan Kapten Huang dengan wajah yang masih kesal. "Ini serius sepertinya, aku harus melaporkannya pada komandan." Sementara di garis pertahanan, terlihat Komandan Xiao yang sangat terkejut mendengar laporan dari anak buahnya. Komandan Xiao yang pusing menanggapi kejadian ini, meminta agar bawahannya menyelidikinya dengan benar kali ini, karena level 3 tersembunyi merupakan bahaya besar yang akan sangat merepotkan. Ternyata yang melaporkan itu adalah Kapten Hong yang bersiap melakukan penyelidikan dengan mencari catatan penjualan equipment. Sementara itu, terlihat Yening yang sedang duduk untuk beristirahat sambil dia melihat layar sistem miliknya. "Masih ada 2 misi tersisa, Gwen gagal dan misi bertahan hidup. Setelah itu aku akan bisa naik level. Tidak sulit untuk mendapatkan sayap ini secara online. Meskipun langka, pada dasarnya itu adalah material level rendah. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya,
mereka tidak akan banyak menggunakannya, dan mungkin akan menjualnya. Singkat cerita, Yening berhasil mendapatkan item Wind Eagle di toko online dengan harga 400 poin. Kemudian Yening bergegas pergi ke dungeon pusat pendidikan untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Konon katanya di dungeon itu berbeda dengan tempat lain. Tidak ada satupun orang yang mendapatkan peringkat penyelesaian Triple S. Karena di dungeon itu bukan ujian fisik tapi merupakan ujian psikis. Notif pun muncul di depan Yening yang memberitahu pilihan untuk memasuki dungeon atau tidak. Tentu tanpa ragu Yening memilih yes pada notifikasi. Sambil tubuhnya dipindahkan ke dalam dungeon, Yening bergumam akan menggunakan dungeon itu untuk menguji seberapa kuat dirinya sekarang. Namun setelah memasuki dungeon, Yening dikejutkan dengan langit yang berubah menjadi warna merah. Lalu Yening melihat sekitar dan menemukan beberapa orang. Dia mana yang wanita bernama Xia, pria kacamata bernama Fen, dan satu pria mohak bernama Lian. Sedangkan bapak-bapak ini bernama Siping. Kemudian Siping mendekat ke arah mereka dengan menanyakan, apakah mereka dari sistem willpower juga? Liang menjawab, pertanyaan macam apa itu? Memangnya selain sistem willpower, siapa lagi yang akan memilih misi naik level seperti ini? Xia juga membenarkan perkataan Liang dengan mengatakan, benar, sistem kita dikenal lemah dalam hal pertarungan. Kita tidak bisa mengalahkan mutan biasa, bahkan jika kita bekerja sama dengan Awakener, kita tetap tidak akan bisa. Kalian benar anak-anak, meskipun kita lemah dalam hal pertarungan, aku yakin dungeon ini akan menguji willpower kita, jadi kita pasti punya kesempatan. Ngomong-ngomong, aku sudah berpengalaman dengan 2 dungeon seperti ini, jadi bagaimana kalau aku akan memimpin kali ini? Mereka pun setuju dengan ucapan Paman Li. Sementara Yening hanya terdiam memperhatikan tingkah mereka. Lalu Paman Li menyadari keberadaan Yening dan menanyakan, kenapa kamu diam saja, apa kamu keberatan? Menanggapi hal itu Yening berkata, tidak, aku hanya sedang buru-buru. Layar sistem kemudian muncul di hadapan mereka dan memberikan misi untuk menemukan lokasi hantu serta jangan percaya dengan kebohongan, dan setelah talisman bekerja, jika gagal mengenai hantu misi akan dianggap gagal dan akan langsung tersingkir. Melihat misi mereka adalah menemukan hantu membuat mereka merasa kaget sekaligus ketakutan hantu. Apa benar ada hal seperti itu di dunia ini? Melihat kepanikan di wajah mereka, Paman Li mencoba untuk menenangkan mereka. Itu memang disebut hantu, tapi sebenarnya itu hanyalah willpower dari seseorang yang terkontaminasi oleh energi psikis sebelum kematian mereka. Pada dasarnya itu adalah varian dari atribut willpower. Tapi hantu tetaplah kuat. Tidak hanya bisa melindungi dirinya dari damage fisikal, tapi juga bisa mengendalikan willpower orang lain. Menurut perintah misi pertama, kita harus melewati gedung dan mencari petunjuk. Jika bertemu dengannya, jangan sembarangan bertindak, larilah dan panggil aku punya cara untuk menghadapinya. Lalu Paman Li membagi kelompok itu menjadi beberapa bagian untuk mencari petunjuk, dan di sini Yening harus pergi sendirian. Paman Li juga meminta memberikan informasi apapun yang mereka temukan dan jangan sembunyikan informasi apapun. Xin pun memperlihatkan mereka yang berpencar dan Yening pergi ke bagian ruangan arsip. Di sana Yening tidak menemukan apapun, hanya saja ada secarik sobekan kertas yang tergeletak di lantai. Di kertas itu tertulis Guru Tao, tersangka penyerangan Wang Fang, dan Wang Fang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Yening dikejutkan saat ada hantu yang tiba-tiba saja muncul di depannya. Hantu itu langsung membuka mulutnya dan bersiap menyerang Yening. Melihat itu Yening hanya tersenyum dan berkata, hantu wanita, apa dia Wang Fang? Lalu Yening segera mengumpulkan willpower miliknya. Dia langsung menggunakan willpower transformation untuk menyerang hantu itu. Seketika willpower Yening berubah menjadi tombak-tombak yang melesat menyerang hantu itu. Hantu itu sampai terlempar jauh terkena serangan dari Yening. Sampai-sampai tubuhnya terlempar keluar gedung. Hantu itu memanfaatkan serangan Yening untuk melarikan diri. Yening yang melihat itu hanya berkata, dia melarikan diri. Apa dia hanya ingin menguji willpowerku? Lalu Yening mendapatkan pesan dari rekan lainnya yang melaporkan temuan mereka masing-masing. Setelah mendapatkan semua informasi, Paman Li meminta Xia untuk memberitahu yang lainnya agar berkumpul di gedung asrama dan akan melakukan penyegelan. Di sana Paman Li juga berasumsi bahwa talisman penyegelan terjatuh di sana. Tetapi Yening menaruh kecurigaan kepada Paman Li.
Alasan ini terlalu sederhana. Bagaimana dia bisa langsung menentukan asrama itu? Xin lalu berpindah memperlihatkan Liang dan Feng. Mereka yang mendapat pesan dari Zia akan segera menuju ke ruang asrama 201. Tapi Feng merasa ada yang mengikuti langkah mereka. Pada saat Feng menoleh ke belakang, dia melihat sosok wanita berambut panjang yang membuat Feng langsung terdiam kaku ketakutan. Begitupun dengan Lian yang juga ikut melihat sosok itu di depan mereka. Tentu penampakan sampai membuat seluruh tubuh mereka merinding. Liang pun menyadari bahwa sosok itu adalah Wang Feng dan mereka pun segera lari dari sana. Tapi sosok itu terus mengejar Lian dan Feng yang membuat mereka semakin panik. Dan di ruang asrama sudah ada Yining, Paman Li, dan Xia. Mereka bertanya kenapa Liang dan Fei belum sampai. Tapi tiba-tiba saja Yining menendang pintu sampai membuatnya hancur. Kekuatan fisik Yining sampai membuat Paman Li dan Xia sangat terkejut. Kekuatan ini, apa dia sungguh dari sistem willpower? Ternyata Yining membuka jalan ke arah koridor di sana. Tanpa sengaja Xia menemukan talisman yang dimaksud oleh Paman Li yang akan digunakan untuk menyegel hantu. Yining juga menemukan jejak bentuk manusia di dinding. Lalu Yining menanyakan kepada Xia, apa petunjuk yang ditemukannya menyebutkan tentang guru yang meninggal terbakar di kamar itu. Xia pun tidak mengerti apa maksud perkataan Yining. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Feng dan Lian yang sedang dikejar oleh sosok hantu wanita. Lalu hantu itu berhasil menangkap Feng, tentulah membuat dia sangat ketakutan. Lalu hantu itu mulai merasuki tubuh Fei. Seketika tubuh Feng langsung hilang kendali dan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Menyadari Feng yang telah kerasukan membuat Liang semakin panik. Dia berusaha lari semakin cepat untuk segera mendekati Paman Li. Tapi apa daya usahanya sia-sia. Pada akhirnya dia berhasil tertangkap dan Feng langsung menggigit bahu Liang sampai membuat Liang berteriak kesakitan. Menyadari situasi yang makin kacau, Paman Li bergegas untuk membantu mereka. Paman Li akan mengurus hantu itu dan dia meminta untuk mengaktifkan talismannya, serta bersiap untuk penyegelan. Namun Yining langsung merebut talisman itu dari tangan Xia. Dia berkata, biar aku saja aktifasi talisman. Paman Li pun mengeluarkan skillnya, yang bernama Will Binding. Seketika sebuah rantai melesat maju ke arah hantu itu, serta di belakangnya sudah ada Yining yang bersiap melakukan penyegelan. Rantai Paman Li pun berhasil mengikat hantu Feng yang membuatnya tidak bisa bergerak. Paman Li langsung berteriak kepada Yining untuk segera menempelkan talisman itu, karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yining pun tersenyum dan berkata, aku datang. Tapi bukannya menempelkan di hantu Feng, Yining malah menempelkan talisman itu di punggung Paman Li. Tentu saja Paman Li sangat kebingungan dengan yang dilakukan Yining, apalagi Yining memanggilnya dengan nama Guru Tao. Paman Li lalu berkata, Yining, apa kau bodoh? Kau salah orang. Jika kau menyia-nyiakan talisman itu, kita semua akan mati. Oh, benarkah? Tapi saat aku menempelkan talisman ke tubuhmu, kenapa Feng ikutan terjatuh? Dan terlihat hantu Feng yang kini sudah tidak bergerak. Setelah melihat kejadian itu, Xia menyadari sesuatu. Yining lalu menjelaskan, Guru tahu, kau berpura-pura menjadi awak energi shipping, lalu menggunakan willpowermu untuk berubah jadi hantu wanita palsu untuk menguji kekuatan tim dan mengacaukan mereka. Kau mencobaku lebih dulu, tapi menyadari kalau aku target yang sulit. Jadi kau mengalihkan fokusmu ke Feng yang punya willpower lebih lemah, dikatakan sebagai kerasukan, tapi itu hanya kontrol dari willpowermu. Lalu kau berpura-pura bertarung melawan hantu itu, dan berulang kali berbicara tentang menyegel Feng Yuan. Untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini, kau membiarkan mereka gagal dalam misi mereka, kemudian menggunakan sistem untuk memusnahkan semua orang. Mendengar perkataan Yining, Xia langsung terduduk lemas. Jika apa yang kau katakan itu benar, jika aku melempar talisman itu ke Feng Yuan sekarang, bukankah kita semua akan hancur? Lalu Yining mengumpulkan willpower-nya di tangan sambil mengatakan, sekarang kekuatanmu sudah disegel, kau bisa berhenti berakting dan tunjukkan wajah aslimu. Yining lalu melemparkan energi itu untuk menyerang Paman Li. Paman Li yang kekuatannya telah disegel, tidak mampu menghindari serangan Yining yang membuatnya langsung terpental. Setelah menerima serangan itu, tubuh Paman Li seketika langsung bereaksi. Serta kulit luar yang menutupi wajah aslinya seketika itu langsung meleleh. Dan kini kita melihat wajah asli Paman Li yang merupakan hantu yang sesungguhnya. Padahal aku sudah menyamar dengan baik, bagaimana kau bisa tahu? Sambil memalingkan pandangannya, Yining berkata,
kau sudah tersegel, kenapa aku harus memberitahumu? Namun hantu Paman Li mengatakan dengan senyum mengerikan, kau tidak tahu ada misi tersembunyi di dungeon ini kan? Jika kau gagal menyelesaikan misi itu kau tidak akan mendapatkan rating triple S. Yening yang penasaran misi seperti apa yang hantu itu maksud. Hantu Paman Li pun meminta untuk Yening memberitahunya kenapa dia bisa tahu kalau Paman Li adalah hantu, maka Paman Li akan memberitahu misi rahasia itu. Yening sejenak berpikir, mungkin karena dia terlalu sibuk dengan tugas-tugas di masa lalunya, sampai dia tidak tahu bahwa ada misi rahasia di dungeon ini. Yening lalu berjalan mendekati hantu Paman Li sambil mengatakan, baiklah aku percaya padamu, tapi sebelum aku beritahu padamu, kau harus memberitahuku alasan kenapa kau sangat ingin tahu. Paman Li pun menjawab, itu karena kau bisa membangkitkan intelijen ketika dungeon diriset, ingatan sebelumnya bisa dipertahankan. Tentu jawaban itu membuat Yening terkejut. Paman Li melanjutkan, itu sebabnya lebih baik mengekspos kartu trufo, mempelajari kelalaian dalam rencanamu, lalu sempurnakan penyamaranmu di lain waktu, dan menipu, serta memusnahkan lebih banyak awakenar. Tentulah mendengar rencana dari hantu Paman Li membuat Xia sangat ketakutan. Jika itu terjadi, ini bukan lagi dungeon level C tapi level B, atau bahkan lebih tinggi lagi, ini adalah book system. Paman Li pun memuji kecerdasan Yening, lalu memintanya untuk segera memberitahunya. Yening pun memberitahu pada Paman Li, ini cukup sederhana. Pertama, perintah misi kedua mengatakan, jangan percaya kebohongan. Hantu wanita yang disebut tidak pernah mengatakan apa-apa. Kedua, karena kau tidak berbicara di grup chat, berarti kau tidak bisa menggunakan sistem. Selanjutnya, petunjuknya hanya berbicara tentang Wang Fen yang diduga mengakhiri hidupnya, itu tidak jelas. Tapi untuk guru Tao itu pasti. Dan yang terakhir, jika talisman itu digunakan untuk menyegel Wang Feng, seharusnya itu berada di pemakaman bukan di asrama guru. Jadi dugaanku dia diserang olehmu. Setelah itu, dia mencoba mengakhiri hidupnya, tapi malah masuk rumah sakit jiwa dan tidak bisa menuntutmu. Lalu keluarganya meminta kompensasi dari sekolah tapi gagal. Jadi mereka membakarmu untuk membalas dendam. Sebelum kau mati, willpowermu terkontaminasi dan kau menjadi apa yang disebut hantu. Paman Li lalu membalas, kau benar, tapi tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Paman Li pun mencoba memberitahu alasan-alasannya dari tebakan Yening. Dengan tersenyum lalu Yening mengatakan, kau benar tapi jangan percaya dengan kebohongan, jadi tentu saja Aki ingin menyimpan hal yang paling penting untuk yang terakhir. Jika kau ingin tahu, menghilanglah sekarang, maka aku akan memberitahumu dalam beberapa detik sebelum kau hilang. Paman Li pun tertawa dan setuju dengan persyaratan Yening. Tubuh Paman Li pun kini mulai menghilang dan dia meminta Yening untuk segera mengatakannya. Yening pun berkata hal yang paling penting adalah, cepat katakanlah bajingan. Tersisa hanya bagian kepala dari Paman Li. Dengan senyuman likik Yening berkata, yang terpenting adalah tebak saja sendiri. Tentulah hal itu membuat Paman Li sangat marah, Yening kau bajingan. Mendengar jawaban Yening, membuat Xia terkejut, karena jawaban itu mampu menipu hantu Paman Li. Yening lalu menepuk pundak Xia sambil mengatakan untuknya, agar tidak perlu dipikirkan, dan mereka harus segera keluar dari sana. Xia pun kemudian menanyakan, apakah Yening mengandalkan tebakannya saja? Yening lalu menjawab, tentu saja tidak. Kesalahan terbesarnya adalah memberitahu di mana talisman itu berada. Lagi pula tidak ada petunjuk tentang itu, hanya hantulah yang mengetahuinya. Tapi kenapa aku harus memberitahunya tentang itu? Perkataan Yening membuat Xia merinding, kau lebih mengerikan ketimbang hantu. Tapi tanpamu aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Yening lalu mendapatkan pemberitahuan sistem di mana dia berhasil menyelesaikan dungeon dengan rating triple S. Yening juga mendapatkan item bernama Evil Bat, yang mampu meningkatkan kecepatan pemulihan psikis sebesar 20% dan ketahanan terhadap serangan psikis sebesar 20% juga. Lalu Xin berpindah ke pusat misi zona aman Heavenly Yuan pada malam hari. Di mana Yening, yang sudah keluar dari dungeon langsung melaporkan misinya. Mengingat siapa itu Yening membuat petugas itu terkejut dan menanyakan misi mana yang telah dia selesaikan. Tanpa bicara Yening langsung menyerahkan laporannya. Setelah melihat laporan dari Yening, petugas itu pun semakin terkejut. Apalagi Yening berhasil menyelesaikan keempat misi itu sekaligus. Yening pun meminta petugas itu bekerja lebih cepat.
Baiklah, ucap dari petugas itu sambil memproses laporan dari Yening. Dan deretan notifikasi dari hadiah penyelesaian misi pun muncul di layar sistem Yening. Setelah itu Yening langsung pergi sambil bergumam, butuh waktu kurang dari seminggu untuk mencapai level 2, tapi dengan sistem Sword God, naik level jauh lebih cepat dibandingkan kehidupan masa laluku. Sementara petugas itu merasa ada yang aneh dari Yening, dia pun melaporkan itu kepada atasannya. Kini terlihat status Yening yang meningkat dibandingkan sebelumnya. Kini Yening bergegas pergi ke dungeon Death Factory yang ada di persimpangan dengan Senjian, karena hanya itulah dungeon yang tersisa. Terlebih lagi di sana terdapat 2 equipment yang berharga. Namun Yening dikejutkan dengan munculnya sebuah gate besar yang berada di langit, yang menandakan akan datangnya gelombang zombie.